suatu aplikasi mobile banking yang awalnya terlihat berjalan normal ternyata menyimpan banyak celah keamanan tanpa disadari oleh developernya. Awalnya hanya muncul error kecil pada sistem login, tetapi lama-kelamaan mulai terjadi akses ilegal dan perubahan data transaksi pengguna. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa software yang berjalan dengan baik belum tentu aman digunakan. Karena itu, pada presentasi kali ini, saya akan membahas pentingnya software security serta bagaimana penerapan keamanan dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Saya Novelas Monota Barat, NIM 4342411010, kelas TRPL 4A Malang. Awal masalah, semuanya terlihat aman sampai hari itu datang. Sebuah perusahaan baru saja meluncurkan aplikasi mobile banking untuk mempermudah pengguna melakukan transfer uang, pembayaran digital, dan pengecekan saldo secara online. Tim developer bekerja sangat cepat karena aplikasi harus segera dirilis. Mereka merasa sistem sudah siap karena semua fitur berjalan dengan normal dan tidak ditemukan error besar saat testing biasa. Namun, beberapa hari setelah aplikasi digunakan, seorang pengguna melaporkan bahwa halaman login memberikan respons aneh ketika karakter tertentu dimasukkan pada form login. Tanpa disadari, sistem mereka ternyata rentan terhadap SQL injection. Lalu saat ancaman mulai nyata, ketika vulnerability mulai dieksploitasi, masalah mulai membesar ketika beberapa pengguna melaporkan hal-hal seperti akun tiba-tiba logout sendiri, saldo yang berubah, serta histori transaksi yang tidak sesuai. Lalu setelah diperiksa, ternyata session taken pengguna tidak diamankan dengan baik sehingga hacker mulai mencoba mengambil alih akun pengguna lain. Tidak lama kemudian, server aplikasi mengalami lonjakan traffic mencurigakan akibat percobaan brute force login dari berbagai IP address. Pada saat itu, tim developer mulai menyadari, software yang berjalan belum tentu software yang aman. Lalu, mengapa software security itu penting? Setelah melakukan investigasi, tim developer akhirnya menyadari bahwa selama proses pengembangan mereka terlalu fokus pada fitur dan tampilan aplikasi. Mereka merasa aplikasi sudah cukup baik selama sistem dapat berjalan dengan normal. Padahal, aplikasi mobile banking menyimpan banyak data sensitif seperti password, data transaksi, saldo pengguna, dan informasi pribadi lainnya. Jika keamanan tidak diperhatikan, maka sistem dapat menjadi target serangan seperti hacking, kebocoran data, manipulasi transaksi, hingga penipuan digital. Dari kejadian tersebut, tim mulai memahami bahwa software security sangat penting karena kerusakan akibat serangan cyber dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun pengguna. Lalu, kesala- kesalahan pemahaman yang sering terjadi tentang keamanan adalah pada awalnya tim developer menganggap bahwa pengguna antivirus dan update patch sudah cukup untuk menjaga keamanan aplikasi. Mereka juga berpikir bahwa serangan cyber biasanya hanya terjadi pada perusahaan besar. Namun, setelah aplikasi mereka hampir diretas, mereka mulai sadar bahwa keamanan perangkat lunak tidak sesederhana itu. Antivirus hanya membantu mendeteksi ancaman tertentu, sedangkan patch tidak selalu dapat menutup semua celah keamanan. Mereka juga memahami bahwa keamanan bukan hanya tentang penggunaan cryptography, tetapi tentang bagaimana seluruh sistem dirancang dan dikembangkan dengan aman sejak awal. Disinilah Secure SDLC dapat digunakan. Karena keamanan harus dimulai dari awal. Dari pengalaman tersebut, tim mulai mempelajari konsep Secure SDLC atau Secure Software Development Lifecycle. Mereka memahami bahwa keamanan harus diterapkan pada setiap fase pengembangan sistem, mulai dari requirement, design, implementation, verification, hingga operation. Sebelumnya, mereka baru memikirkan keamanan setelah aplikasi selesai dibuat, sehingga banyak vulnerability ditemukan saat sistem sudah digunakan oleh pengguna. Kini mereka sadar bahwa semakin akhir bug keamanan ditemukan, maka biaya dan risiko perbaikannya akan semakin besar. Karena itu, keamanan tidak boleh dianggap sebagai tambahan di akhir development, tetapi harus menjadi bagian utama sejak awal pembangunan sistem. Lalu, apa bagian yang harus dilindungi pada security requirements? Setelah memahami pentingnya keamanan,
Tim mulai menentukan security requirements pada aplikasi. Mereka memetakan data dan fitur apa saja yang harus dilindungi seperti data pengguna, password, token login, histori transaksi, dan saldo rekening. Dari proses tersebut, mereka mulai memahami konsep authentication, authorization, confidentiality, integrity, availability, dan accountability. Tim menyadari bahwa setiap sistem harus memiliki aturan keamanan yang jelas agar data pengguna tetap aman dan sistem tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu untuk autentikasi dan autorisasi digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Salah satu masalah terbesar pada aplikasi berasal dari sistem login yang terlalu lemah. Hacker dapat mencoba berbagai kombinasi password dan bahkan memanfaatkan token session yang tidak aman. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, tim mulai memperbaiki sistem authentication dan authorization. Mereka menerapkan multi-factor authentication, token login yang lebih aman, serta pembagian hak akses berdasarkan jenis pengguna. Kini, pengguna biasa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, sedangkan admin memiliki akses khusus sesuai tugasnya. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih aman dan akses pengguna dapat dikontrol dengan lebih baik. Lalu untuk confidentiality, integrity, dan availability dapat menjadi pertahanan supaya menjaga data tetap aman dan stabil. Setelah melakukan audit keamanan, tim juga menemukan bahwa beberapa data transaksi dapat dimodifikasi tanpa validasi yang kuat. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan manipulasi saldo dan transaksi pengguna. Untuk mengatasinya, mereka mulai menerapkan encryption pada data penting, memperkuat keamanan database, serta membuat backup sistem agar data tetap tersedia ketika terjadi gangguan server. Selain itu, mereka juga menambahkan monitoring server untuk menjaga stabilitas sistem. Dari sini, mereka memahami pentingnya confidentiality untuk menjaga kerahasiaan data, integrity untuk menjaga keaslian data, dan availability agar sistem dapat digunakan kapanpun dibutuhkan. Lalu untuk security by design, sistem harus aman sejak tahap desain. Tim developer kemudian juga menyadari bahwa masalah keamanan sebenarnya sudah muncul sejak tahap desain sistem. Pada awal development, mereka hanya fokus membuat fitur transfer berjalan tanpa memikirkan kemungkinan serangan-serangan yang dapat terjadi. Karena itu, mereka mulai menerapkan prinsip security by design, yaitu merancang sistem dengan mempertimbangkan keamanan sejak awal. Mereka menggunakan prinsip less privilege, defense in depth, dan zero trust agar sistem memiliki beberapa lapisan perlindungan. Dengan pendekatan ini, meskipun satu bagian sistem mengalami masalah, bagian keamanan lainnya masih dapat melindungi aplikasi dari serangan. Lalu untuk Shift Left Security, ini digunakan untuk mencegah lebih murah daripada memperbaiki yang sudah terjadi. SQL injection yang baru ditemukan setelah aplikasi dirilis membuat tim memahami pentingnya shift left security. Konsep ini mengajarkan bahwa keamanan harus dipikirkan sejak awal development, bukan setelah selesai dibuat. Kini developer langsung menerapkan input validation, prepare statement, dan threat modeling sebelum coding dilakukan lebih jauh. Dengan cara tersebut, vulnerability dapat dicegah lebih cepat, sehingga risiko serangan dan biaya perbaikan dapat dikurangi. Tim juga mulai memahami bahwa mencegah masalah sejak awal jauh lebih baik dibandingkan memperbaiki sistem setelah diretas. Dari kejadian tersebut, satu celah kecil bisa berdampak besar. Setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam, tim menemukan berbagai vulnerability pada sistem mereka seperti SQL injection, broken authentication, insecure API, dan weak session management. Salah satu vulnerability paling berbahaya ditemukan pada API transfer uang yang ternyata masih dapat diakses tanpa validasi token tertentu. Jika celah tersebut ditemukan hacker lebih dulu, maka transaksi ilegal dapat dilakukan dalam jumlah besar. Dari sini mereka belajar bahwa satu vulnerability kecil saja dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi keamanan seluruh sistem. Lalu, dalam secure coding, kode adalah pertahanan pertama. Tim developer kemudian mulai memperbaiki standar coding mereka. Mereka menyadari bahwa banyak vulnerability muncul akibat kesalahan coding sederhana
seperti tidak melakukan validasi input atau menggunakan query yang tidak aman. Kini, setiap developer wajib menerapkan secure coding practice seperti input validation, sanitation, secure session, dan error handling yang baik. Mereka juga mulai menggunakan paper statement untuk mencegah SQL injection. Dari pengalaman tersebut, tim memahami bahwa kode program merupakan garis pertahanan pertama dalam menjaga keamanan sistem. Dan untuk SOP and good coding practice, security menjadi budaya dalam tim. Setelah berbagai masalah keamanan terjadi, perusahaan akhirnya membuat SOP keamanan baru untuk seluruh tim development. Setiap kode yang dibuat wajib melalui kode review dan security testing sebelum deployment dilakukan. Selain itu, audit log harus selalu aktif agar seluruh aktivitas sistem dapat dipantau dengan baik. Developer juga diwajibkan mengikuti pelatihan keamanan secara berkala. Kini, keamanan tidak lagi dianggap sebagai tugas satu orang saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh tim. Mereka mulai memahami bahwa budaya keamanan sama pentingnya dengan teknologi keamanan itu sendiri. Penutup, security bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Dari seluruh kasus tersebut, tim developer belajar bahwa software yang berjalan dengan baik belum tentu aman digunakan. Kesalahan kecil dalam proses development dapat menyebabkan vulnerability yang berdampak besar bagi perusahaan maupun pengguna. Mereka juga memahami bahwa keamanan harus diterapkan di setiap fase SDLC, mulai dari requirement hingga deployment. Dalam dunia digital modern, terutama pada aplikasi yang menyimpan data sensitif, software security bukan lagi sekedar fitur tambahan tetapi fondasi utama untuk membangun sistem yang aman dan dapat dipercaya pengguna. The cost of fixing a vulnerability in production is far greater than preventing it in design. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.